Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andri, channel 3F Ngobras. Apa itu Ngobras? Ngobrol santai, Mas Bro. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang sepak bola kembali, tapi tidak akan membahas tentang pertandingan ataupun klubnya gitu kan. Tapi sekarang saya akan mencoba membahas tentang personal dari seseorang pemain sepak bola yang luar biasa. Oh my god, wow, the best pokoknya namanya. Tapi sebelum saya bahas, jangan lupa dulu like, comment, and subscribe biar channel saya cepat mendapatkan followers. Oke, hatur nuhun tulungan. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang seseorang yang sangat fenomenal, luar biasa, skill luar biasa, hebat banget, dan dia merupakan pemain bertalenta luar biasa ya, dari mulai remaja terus menginjak dewasa lalu sampai sekarang. Mungkin agak sedikit berkurang karena pengaruh kehidupan pribadinya mungkin ya, yang berpengaruh kepada kualitas dari pesepak bola. Tapi secara kualitas dia masih bagus, tapi mungkin dari tubuh jadi kurang proporsional untuk bermain kembali dalam sepak bola. Oke, pasti penasaran siapa yang akan saya bahas. Betul, dia adalah Ronaldinho. Oke, pasti semua orang tahu siapa Ronaldinho ya, pemain dengan skill hebat luar biasa, dan dia saya rasa sepertinya itu seorang seniman sepak bola gitu kan. Kayak ada seniman musik, seniman budaya. Kalau ini seniman sepak bola ya. Jadi kalau melihat dia bermain sepak bola, seperti dia seorang seniman yang luar biasa ya, seperti menggerakkan sesuatu ke arah seni gitu kan. Jadi dari gocekannya, mungkin dari performanya, dari gayanya gitu kan, apalagi dengan sikap jahil gitu kan. Saya paling suka dia saat dia mengoper dengan muka cuek gitu kan. Di saat mengoper ke kanan tapi mukanya cuek ke sebelah kiri, itu saya sangat suka banget itu ya. Dan itu emang sempat mengecoh para pemain musuh gitu kan. Luar biasa untuk seorang Ronaldinho. Oke, kita akan bahas Ronaldinho dari mulai anak kecil ya, usia 8 tahun sampai sekarang. Dia sekarang menginjak pensiun gitu kan. Apa yang dilakukan seorang Ronaldinho ya di kiprah sepak bolanya. Oke. Pertama-tama mungkin saya akan bahas dulu sosok Ronaldinho sejak dia lahir gitu kan. Dari sosok siapa ibunya, siapa ayahnya gitu kan, dia berasal dari daerah mana gitu kan. Oke. Jadi Ronaldinho itu merupakan anak dari seorang ibu bernama Dona Miguelina Eloy Assis dos Santos ya. Panjang banget nama ibunya, mungkin habisin kertas dari akte kelahirannya sampai keluar, mungkin akte kelahirannya kayaknya harus A3 itunya. Panjang banget nama ibunya. Oke. Lalu ayahnya bernama João Assis Moreira. Nah, ini nama ujung dari Ronaldinho itu diambil dari kata ayahnya. Oke, jadi nama Ronaldinho aslinya itu adalah Ronaldo de Assis Moreira itu kan. Kelahiran tanggal 21 Maret tahun 80 ya. Jadi sekarang usianya sekitar 44 tahun lah. Jadi emang sudah menginjak masa tua gitu kan. Nama Ronaldinho itu semacam nama kalau orang Sunda bilang itu landian gitu kan, orang Sunda bilang gitu ya. Karena ada asal muasalnya kenapa sampai keluar nama Ronaldinho, nanti kita bahas. Oke. Dan ayahnya itu adalah seorang pesepak bola juga ya, dan dia merupakan pemain lokal dari daerahnya kelahiran Ronaldinho gitu kan. Dan dia bermain di klub Cruzeiro Esporte Clube ya, merupakan klub lokal dari daerah asal Ronaldinho berasal gitu, atau kelahiran Ronaldinho gitu kan. Oke. Jadi sebenarnya keterampilan Ronaldinho ini mulai berkembang pada usia 8 tahun. Jadi sejak usia 8 tahun juga sudah mampu mengocek bola seperti layaknya pemain sepak bola hebat gitu kan. Dan mungkin ini faktor keturunan dari sang ayah yang memang pemain sepak bola gitu kan. Apa sih maksud dari kata Ronaldinho itu kan? Jadi pakai itu nama asli atau panggilan gitu kan. Dan ini merupakan nama panggilan ya, nama aslinya kan tadi Ronaldo de Assis Moreira ya. Jadi Ronaldinho itu adalah semacam landian atau semacam panggilannya saat dia masuk remaja itu kan. Karena dia merupakan pemain yang terkecil badannya dan dia termuda gitu kan. Jadi dia termuda dan terkecil di saat remaja gitu kan, dan akhirnya keluarlah nama Ronaldinho kepada Ronaldo de Assis Moreira gitu kan. Oke. Dan sebenarnya Ronaldinho ini awalnya itu bukan bermain seperti sepak bola saat ini ya, itu sepak bola yang di kapasitas tidak besar itu kan, sepak bola dengan lapangan sepak bola yang besar ya. Dulunya justru Ronaldinho itu bermain di futsal dan sepak bola pasir gitu kan, atau sepak bola pantai gitu kan. Mungkin keahlian Ronaldinho bisa terasa di saat futsal gitu kan, dan karena kita lihat ya pemain-pemain freestyle itu justru mereka lebih aktif di futsal gitu kan, makanya banyak pergerakan yang aneh, yang unik ya, dan mungkin
keren gitu kan di saat permainan futsal gitu kan. Dan mungkin Ronaldinho juga asal mulanya keahliannya atau skillnya sepak bolanya mungkin dengan dia mencoba memainkan bola seperti layaknya seniman sepak bola gitu kan. Dan mungkin untuk kekuatan Ronaldinho itu mungkin dari sepak bola pasir tadi ya, karena kan yang namanya sepak bola pasir luar biasa, atau sepak bola pantai ya, itu kan membutuhkan energi yang sangat besar ya, dengan cuma 2 orang atau 3 orang saya lupa lagi, tapi dia harus bermain dalam skala lapangan cukup besar seperti lapangan futsal ya, tapi dengan kondisi pasir bawahnya itu kan sangat berat banget ya. Jadi Ronaldinho terasa ya dari mulai kecepatan, skill, itu kan kekuatan ya di saat dia bermain. Lalu saat menginjak dewasa atau menginjak remaja ya, dia luar biasa yang mulai tercium ya kehebatannya Ronaldinho itu saat dia bermain semacam tim lokal ya. Jadi bermain di semacam di tim lokal, ada pertandingan mungkin di daerah kelahiran Ronaldinho ya. Dia bisa mencetak 23 gol dan dengan skor 23 lawan 0. Bayangkan, berarti semua 23 gol diborong sama Ronaldinho. Bayangkan, luar biasanya seorang Ronaldinho di usia remaja bisa mencetak semua 23 golnya oleh sendirian. Edan gitu mah tuh. Satu Edan, bukan nama eta lah awal mula Ronaldinho terlahir sebagai pesepak bola. Bukan nama sadek karena malah. Oke ya, jadi Ronaldinho diidentifikasi ya sebagai salah satu mungkin rising star ya, pemain muda berbakat gitu kan. Jadi kelahiran pemuda berbakat di Brazil ya, saat dia justru pada saat dia bermain di U17 gitu kan, di Mesir ya saat itu ya. Dan dia di situ terlihatnya skillnya, kemampuannya, kecepatannya, kegesitannya dengan skill yang luar biasa gitu kan, di saat dia bermain di U17 barusan ya. Dan dia di situ juga mencetak gol meskipun lewat penalti gitu kan. Tapi justrulah mungkin inilah awal Ronaldinho dikenal oleh mungkin dunia gitu kan, siapa Ronaldinho gitu kan. Inilah luar biasa Ronaldinho, di situ dia main luar biasa ya. Dan sampai katanya ESPN kan kita ketahui ya merupakan media atau sarana informasi olahraga yang sudah sangat dikenal di dunia gitu kan, mengatakan bahwa Ronaldinho merupakan bakat sejak lahir katanya, dan dia merupakan pemain yang sangat luar biasa dan tidak tertandingi dalam hal ya trik-triknya gitu kan. Dan karena kan dia, saya rasa semua juga mengaku ya, trik Ronaldinho itu saya rasa lebih dari pemain-pemain lain ya, meskipun bisa dibilang dengan Messi, dengan Ronaldo itu kan. Kalau itu kan emang kemampuannya mungkin dalam hal murni sepak bola gitu kan, skill sepak bola seperti biasa. Tapi kalau Ronaldinho kayak seniman sepak bola ya, jadi dia semacam memberikan hal-hal magis gitu ya dalam sepak bola, seperti gerakan-gerakan yang unik gitu kan, malahan gerakan seperti menari samba gitu di lapangan itu kan. Itulah mungkin sisi lain dari Ronaldinho dalam sepak bola, dan itu sangat dinikmati oleh para penonton sepak bola dunia itu kan. Gerak-gerik dari Ronaldinho ditunggu-tunggu banget gitu kan. Itulah hebatnya Ronaldinho. Oke. Dan Ronaldinho merupakan pemain paling mengagumkan pada situasi tertekan dan sangat cepat ya. Tadi mungkin cepatnya karena faktor ya dia saat usia muda sudah bermain di sepak bola pantai ya, itu mungkin kekuatannya terasa gitu kan. Dan mungkin trik-trik dan skill-skill luar biasa mungkin dalam hal futsal tadi sudah saya bahas sedikit ya. Oke. Dan dia mungkin terkesan nih dalam permainan sepak bolanya ya, dia mungkin terkesan kurang ajar gitu kan, kayak mengejek musuh gitu kan, dengan skill-nya kayak mengolongi pemainnya gitu dengan sepak tadi operan cuek itu gitu kan. Dan merupakan pemain yang mungkin jarang ditemukan gitu kan, seperti karakter Ronaldinho di sepak bola sekarang gitu kan. Dan dia juga banyak pergerakan-pergerakan yang menipu ya, tadi sudah saya sedikit bahas ya. Jadi pergerakan menipunya itu luar biasa, dari mulai menipu badan, menipu pergerakan musuh, jadi sampai dia bisa mencetak gol gitu kan. Itulah hebatnya dari Ronaldinho. Oke. Sekarang kita akan bahas karir sepak bola dari Ronaldinho, dari mulai awal karir sampai dia seperti saat sekarang ya, sampai dia sekarang pensiun gitu kan dari sepak bola. Oke. Jadi pada tahun 98 sampai 2001 ya, Ronaldinho bermain pada klub Grêmio Liga Brazil itu kan. Dan dia dalam 52 pertandingan bisa mencetak 21 gol. Itu kan keren banget gitu kan di usia remajanya. Oke. Lalu pada 2001 sampai 2003 akhirnya Paris Saint-Germain berminat untuk membelinya, karena mungkin di Grêmio itu merupakan pemain bertalenta ya. Jadi kayaknya terpantau oleh PSG ya awalnya, lalu dibelilah oleh PSG di tahun 2001 sampai 2003 ya. Dan dia dalam 55 pertandingan mencetak 17 gol ya.
Kenapa dia mungkin golnya tidak sebanyak Ronaldo atau Messi atau pemain hebat? Karena dia berposisi sebagai playmaker ya, bukan berposisi sebagai striker murni atau striker second striker gitu kan. Mungkin second striker juga jarang-jarang ya, tapi dia kebanyakan playmaker dan dia kan sering ngacak-acak dari tengah gitu kan, sampai dia masuk ke pertahanan musuh gitu kan. Itunya luar biasa dari Ronaldinho. Jadi dia emang mencari bola, memberi bola, menyuplai bola, dan akhirnya juga mencetak bola, mencetak gol gitu juga luar biasanya dari Ronaldinho. Jadi komplit seorang Ronaldinho. Oke. Lalu pada tahun 2003 sampai 2008, jadi 5 tahun dia akhirnya pindah ke Barcelona ya. Jadi di Barcelona dia berkarir dari 2003 sampai 2008 ya. Disinilah sosok Ronaldinho dikenal dunia. Oke. Karena di Barcelona banyak partner yang luar biasa ya, ada Eto'o gitu kan, luar biasa. Messi juga itu masih mungkin muda banget gitu kan, masih muda banget ya. Pesan khusus ya dari Ronaldinho agar bermain untuk lebih bagus ya, karena kan kita lihat video-video di saat Messi masih kecil, Ronaldinho memberikan arahan, cara memberikan dribble, memberikan skill-skill kayak main sundul bola gitu kan. Jadi kayaknya Ronaldinho bagi Messi merupakan sosok trainer gitu kan, mengagumi dan sepertinya menghormati banget ya Messi kepada Ronaldinho ya, karena merupakan mungkin sosok guru ya buat Messi ya, Ronaldinho ya. Oke. Lalu pada tahun 2008 sampai 2010 bermain di AC Milan ya, karena ada sesuatu hal di Barcelona pada tahun 2008 dan akhirnya Ronaldinho harus keluar dari Barcelona dan akhirnya pindah ke AC Milan. Nanti saya bahas ya di kontroversi kenapa Ronaldinho bisa keluar dari Barcelona ya. Oke. Nah, ini juga di tahun 2010 juga ada semacam kontroversi sama ya dari AC Milan saat dia habis masa kontraknya di AC Milan ya, dan dia memutuskan untuk kembali ke Brazil ya. Ini juga ada sesuatu hal nanti saya bahas di kontroversi ya. Jadi sesudah dari AC Milan justru Ronaldo pergi atau malah balik ke kampung halamannya ke Brazil ya, bermain di Flamengo. Padahal banyak klub-klub Eropa menginginkan jasa Ronaldinho ya untuk bermain, tapi justru Ronaldinho memutuskan untuk kembali lagi ke Brazil ya, dan demi untuk bertemu dengan teman-temannya. Nanti saya bahas dari belakangnya. Oke. Lalu 2012 sampai 2014 Ronaldinho bermain di Atlético Mineiro gitu kan, 40 pertandingan mencetak 16 gol, lumayan keren. Lalu pada 2014 bermain di Querétaro FC, oke. Dan di situ hanya mencetak 8 gol dari 25 pertandingan. Dan akhirnya di masa-masa menjelang pensiun tahun 2015 Ronaldinho bermain di Fluminense FC, dan ini 7 pertandingan tanpa mencetak gol satupun. Nah, ini dapat kita lihat ya, dari Barcelona sampai terakhir di Fluminense emang kayaknya terus menurun ya karir dari sepak bola dari si Ronaldinho ini ya, karena mungkin ada hal-hal sifatnya di luar sepak bola justru yang mengganggu ya aktivitas dalam sepak bolanya ya. Mungkin kontroversi nanti saya akan bahas yang menyebabkan Ronaldinho menjadi karirnya agak berkurang gitu kan, atau nyurut gitu kan. Oke. Mungkin saya juga akan membahas sedikit ya karir sepak bola di timnas ya Ronaldinho ya. Jadi Ronaldinho berkarir di timnas itu pada usia 17 atau di U17 ya pada tahun 96 ya. Dan di situ dia mencetak 2 gol dari 6 pertandingan, itu luar biasa gitu kan. Lalu pada tahun 99 di U20 ya di Brazil juga 5 pertandingan mencetak 3 gol, itu kan luar biasa gitu kan. Brazil U23, Ronaldinho ini makin berkembang, makin hebat ya, dari 27 pertandingan mencetak 18 gol ya, lebih mantap ya. Ya kalau di timnas terus makin bagus gitu dia, kalau di klub makin menurun gitu kan. Nah, lalu pada tahun 99 sampai 2013 di timnas senior Brazil ya, dia mencapai 33 gol dalam 97 pertandingan. Itulah kehebatan Ronaldinho di timnas, luar biasa. Oke. Dan mungkin ada capaian-capaian individu yang dicapai oleh Ronaldinho ya, selain tadi berkarir di klub ataupun di timnas ya. Jadi secara individu dia pernah mendapatkan Ballon d'Or, mendapatkan Once Dior gitu kan, FIFA 100 gitu kan, dan mendapatkan VIP Pro ya, World Player of the Year gitu kan. Seorang Ronaldinho banyak banget penghargaannya dia dapat secara pribadi gitu kan, luar biasa ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas kontroversi dari Ronaldinho. Tapi sebelumnya kita lihat dulu permainan dari Ronaldinho saat dia berkarir di sepak bola. Oke, let's check this out.
Oke, sekarang kita akan bahas tentang kontroversi yang terjadi kepada Ronaldinho dengan klub-klubnya atau dengan kehidupan sehari-harinya ya. Karena kan Ronaldinho terkesan glamor, terkesan gonta-ganti pacar itu kan. Banyak kontroversi yang terjadi di saat Ronaldinho di masa kejayaannya gitu kan. Oke, kita akan bahas satu persatu. Oke. Yang pertama, latihan di saat mabuk atau mabuk di saat latihan. Nah, terbaliklah namanya. Jadi saat itu Ronaldinho pada tahun 2008 bersama temannya Deco dari Portugal ya. Jadi dia katanya malamnya itu melakukan kegiatan mabuk-mabukan lah gitu kan, bisa dibilang begitu ya. Dan saat berlatih siang harinya atau keesokan harinya justru dan masih keadaan mabuk gitu kan. Dan itu membuat Barcelona akhirnya murka, diberhentikan ya kerjasamanya dengan Barcelonanya. Dan dari situlah Ronaldinho akhirnya pergi ke AC Milan ya. Tadi saya coba bahas di awal kontroversi yang terjadi kenapa Barcelona sampai memutuskan kerjasama dengan Ronaldinho. Itu karena tadi ya dia berlatih saat kondisi mabuk gitu kan. Jadi dia melakukan latihan dengan kondisi badan lagi mabuk bersama Deco. Dua-duanya dibuang bersama Barcelona ya, karena itu indisipliner gitu kan. Oke, saya sangat setuju ya. Jadi tidak profesional kalau begitu ya. Oke. Lalu tadi juga saya sudah bahas pada tahun 2010 setelah di AC Milan yang banyak tim-tim besar yang ingin merekrut seorang Ronaldinho ya. Tapi sayang ya, justru Ronaldinho karena ingin kembali ke Brazil, karena ingin sekedar bertemu dengan teman-temannya, kumpul untuk berhura-hura gitu kan, untuk mungkin sekedar nongkrong atau sebagainya, mengembalikan masa-masa dulu saat dia bersama teman-temannya di Brazil gitu ya. Dia menolak tim-tim besar di Premier League ya, dan itu sangat mengecewakan untuk mungkin klub-klub liga di Eropa gitu kan, karena mereka masih menginginkan jasa dari Ronaldinho. Tapi Ronaldinho justru memilih untuk kembali lagi ke Brazil ya, untuk sekedar bertemu dengan teman-temannya untuk melakukan ya pesta, hura-hura gitu kan, ya mabuk-mabukan gitu kan. Itulah mungkin sisi jelek dari Ronaldinho ya. Di saat orang lain membutuhkan jasanya, justru dia mencuekkan gitu kan. Jadi terkesan lah sama ini kan yang balik ke negara orang gitu kan ya, untuk melakukan ya hal sifatnya hura-hura gitu kan. Justru itulah awal mula mungkin seorang Ronaldinho karirnya terus menurun gitu kan. Oke. Lalu di luar sepak bola juga kontroversi yang terjadi pada Ronaldinho itu membuat bangunan di lahan ilegal. Aduh, bahaya namanya, sangat berbahaya itu banyak. Oke, pada tahun 2015 ya ini terjadi. Ronaldinho ini masih aktif ya, ini menjelang akhir pensiun, sebelum pensiun ya, saat dia bermain di Fluminense ini ya. Dan dia harus berurusan dengan polisi ya, berwajib gitu kan, akibat kasus pembangunan properti di lahan ilegal. Itu kan sudah jelas tidak boleh dibangun, dibangun gitu kan. Dan harinya dia harus berurusan dengan polisi gitu kan. Dan menurut laporan Daily Mail ya disebut jadi kesalahan yang dilakukan oleh Ronaldinho itu membuat dermaga di rumahnya ya. Jadi dibuat dermaga di rumahnya di danau kota Porto itu sebenarnya merupakan tanah ilegal, tidak diperbolehkan untuk membangun apapun gitu. Jadi akhirnya berurusanlah dengan polisi gitu kan. Dan akhirnya Ronaldinho juga didapatkan sanksi sebesar 27 miliar gitu kan. Wah, 27 miliar atau gede banget ya. Malahan juga sempat ada isu ya, Ronaldinho sampai kehabisan sisa tabungannya gitu kan, karena kelakuan sikap-sikap kontroversi yang dilakukannya di luar sepak bola ya. Oke. Dan sempat dia juga sampai menjual ya 57 rumah dan apartemennya, tercatat di data pemerintah ya, untuk menebus kesalahannya. Bayangkan, berarti kan Ronaldinho punya aset luar biasa ya, 57 rumah dan apartemennya itu dijual semua untuk menutupi kesalahannya tadi gitu kan. Dan itulah mungkin awal mula ya, katanya kan pernah terdengar isu Ronaldinho bangkrut gitu kan, karena mungkin hal inilah yang membuatnya Ronaldinho tersebut terdengar bangkrut itu berita. Tapi sekarang Ronaldinho sudah kembali ke kejayaannya dalam hal sifatnya sebagai artis mungkin ya, tapi artis sepak bola juga ya, karena sekarang banyak diundang-undang untuk semacam endorse gitu kan. Jadi sisi ekonominya sudah kembali meningkat kembali gitu kan untuk Ronaldinho gitu kan. Oke. Lalu ada kontroversi yang lainnya, itu dia berniat untuk menikah dua wanita sekaligus gitu kan, dua wanita bersamaan kan. Kita kenal ya Ronaldinho itu merupakan playboy gitu-gitu gayanya. Jadi jangan melihat dari sisi fisiknya, tapi dia kan punya segalanya dalam hal materi atau ekonomi ya. Jadi ya dia mau apapun jadi gitu kan, karena dia punya segalanya gitu kan. Dengan waktu di saat dia gajinya yang luar biasa besar waktu di Barcelona gitu kan. Dan itu sempat beredar ya, dia ingin menikahi dua wanita bersamaan gitu. Tapi itu disangkal atau disanggah ya oleh Ronaldinho ya, bahwa itu tidak pernah terjadi katanya. Itu cuma isu gosip doang gitu kan. Biasalah media yang membesar-besarkan, tapi Ronaldinho harinya tidak terjadi ya pernikahan dengan dua wanita bersamaan tersebut. Oke.
Dan yang kelima yaitu yang terakhir tentang kasus pemalsuan paspor ya. Ini yang menjadi agak lucu ini ya. Jadi kasus pemalsuan paspor ini sampai-sampai katanya Ronaldinho di penjara ya saat dia pergi ke Paraguay kalau tidak salah ya. Dan dia saat itu pergi dengan sang kakak ya, dengan kakaknya ya ke Paraguay. Tapi akibat hal ini dia katanya di penjara selama 32 hari ya. Nah ini yang lucunya ya, di saat di penjara kan semua orang tahu siapa Ronaldinho gitu kan. Jadi di saat di penjara justru para narapidana ya senang dengan kedatangan Ronaldinho. Justru mereka mengajak Ronaldinho untuk bermain sepak bola di dalam gitu kan. Dan Ronaldinho justru tidak sombong ya, itu dia ikut bergabung dalam pelaksanaan sepak bola di dalam lapas gitu kan. Dan itu mungkin hal yang luar biasa yang sangat mungkin hikmah buat Ronaldinho untuk melakukan hal yang lebih baik mungkin ya, karena kan sesudah kasus pemalsuan paspor ini tidak terdengar lagi ya kontroversi Ronaldinho dalam hal sifatnya ya berhubungan dengan hukum gitu kan. Dan sekarang kan kita lihat Ronaldinho sekarang banyak diundang oleh stasiun TV, banyak diundang oleh klub-klub untuk semacam memberikan mentor gitu kan, mentoring atau semacam narasumber gitu kan. Dan gaya dari sisi ekonomi juga sekarang Ronaldinho sudah kembali meningkat lagi ya, tidak seperti isu yang berkembang bahwa dia sampai katanya di rekeningnya cuma tersisa berapa dolar gitu kan, habis itu terkesan bangkrut ya. Tapi ya itu namanya hidup ya, pasti ada saat di atas, ada saat di bawah gitu kan. Dan mungkin Ronaldinho saat di bawah dia memikir, oh berarti yang saya lakukan salah, dan akhirnya dia berubah kehidupannya sekarang dengan melakukan hal-hal positif mungkinnya. Dan dia akhirnya berubahlah menjadi sosok Ronaldinho yang mungkin disegani gitu, dihormati gitu kan, dan menjadi seorang legenda sepak bola ya. Dan semoga kedepannya banyak talenta-talenta seperti Ronaldinho ya, tapi dalam hal sepak bola, bukan hal sifatnya kontroversinya gitu kan. Oke. Mungkin itulah pembahasan kita tentang Ronaldinho ya, dan saya rasa emang Ronaldinho pemain hebat, pemain luar biasa. Saya yakin semua setuju ya apa yang saya katakannya. Meskipun juga kontroversi ya, itulah namanya manusia ya. Dan mungkin itu saja pembahasan kita tentang Ronaldinho ya. Mungkin kita bahas lagi tentang yang lainnya ya, baik sepak bola, musik ataupun apalah pokoknya namanya. Penting mah dibahas yang sifatnya ada di kehidupan kita sehari-hari aja lah, baik positif ataupun negatif. Tapi saya tidak akan membahas yang sifatnya sensitif ya, apalagi yang sifatnya memojokkan orang. Saya tidak ya, itu apalagi gibah gitu kan, enggak lah. Saya cuma ingin membahas seseorang ya, mungkin kalaupun saya baca sedikit negatif, tapi kan saya bahas mungkin ada sisi kebaikan dari orang tersebut. Oke. Saya Andre 3F Ngobras, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, dadah.